Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kita contohkan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita ke pasar membeli telur, maka kita akan mengucapkan, "Bu, beli telur." Nanti pedagangnya akan mengucapkan, "Berapa beratnya?" Maka kita mengucapkan, "Beratnya 3 kilo, Bu." Atau pada saat kita ke toko baju, maka kita akan mengucapkan, "Bu, beli kain. Berapa panjangnya?" 3 meter. Dari kegiatan itu sebenarnya kita sudah mengungkapkan besaran dan satuan. Yang mana yang kita sebut dengan besaran? Besaran itu adalah yang kita sebut berat. Berapa beratnya telur? Itu kita sebut besaran. Kemudian kita mengucapkan 3 kilo. 3 kilogram itu yang kita sebut sebagai satuan. Atau mungkin pada saat kita di toko kain, kita mengucapkan berapa panjangnya. Itu panjang itu yang kita sebut sebagai besaran. Sedangkan waktu kita mengucapkan panjangnya 3 meter, itu yang kita sebut dengan satuan. Dengan contoh-contoh tersebut bisa kita simpulkan apa itu besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi mana besaran? Besarannya misalnya adalah berat, panjang, itu yang kita sebut dengan besaran. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Bagaimana jika sesuatu yang tidak dapat diukur? Apakah bisa kita sebut dengan besaran? Tidak. Sesuatu yang tidak bisa kita ukur itu kita tidak sebut dengan besaran. Contohnya, berapa kasih sayang kamu sama orang tua? Itu bukan besaran. Atau seberapa besar cintamu kepada adikmu, itu juga bukan kita sebut sebagai besaran. Jadi yang kita sebut dengan besaran itu adalah sesuatu yang harus dapat kita ukur. Contohnya berat, panjang, suhu, mungkin seperti itu. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya meter, kilogram, atau mungkin liter. Satuan itu ada 2, yaitu satuan tidak baku. Contohnya adalah jengkal, kemudian hasta, kemudian depa. Kenapa disebut satuan tidak baku? Karena satuan ini tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran yang tetap atau ukuran yang sama kita gunakan untuk di berbagai tempat. Misalnya jengkalnya anak kecil dengan jengkalnya orang dewasa pasti akan berbeda. Atau mungkin jengkalnya warga Indonesia dengan jengkalnya orang Amerika, maka itu juga akan berbeda. Maka ini kita sebutkan sebagai satuan yang tidak baku. Sedangkan satuan yang baku adalah satuan yang sudah kita sepakati secara internasional. Misalnya adalah meter, kilogram. Artinya kalau kita mengungkapkan 3 meter, maka orang di seluruh dunia akan mempunyai ukuran yang sama 3 meter itu. Itu yang kita sebut sebagai satuan baku.
Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Adalah besaran dasar. Besaran pokok di sini ada 7, yaitu besaran pokok panjang, satuannya adalah meter. Kemudian massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya skon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya mol. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan turunan? Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah luas. Satuannya meter persegi. Di sini bisa kita simpulkan bahwa luas itu turunan dari 2 besaran panjang. Kemudian kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Berarti kecepatan di sini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Ini kita turunkan dari besaran panjang dan 2 besaran waktu dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin cukup di sini. Untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.